Hai, nama gue Diana Novita. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan gue, YouTuber yang males banget bikin konten. Sebenarnya bukan males karena waktunya juga sempit banget. Walaupun gue pengangguran dan gue bukan anak kuliahan dan gue sudah lulus SMA, tapi ternyata mengatur waktu itu emang susah banget. Susah banget. Enak ya kalau misalnya kalian sekolah gitu ya, kan diatur tuh jam pagi sampai jam 7 nih, jam 7 sampai jam 12 nanti pelajaran, terus nanti ada istirahatnya dan ada ininya, terus abis itu ekskul dan lain-lain. Itu kan udah gampang banget ya ngaturnya. Tapi nanti lo nih ya, kalau misalnya lo SMA dan gak lanjut kuliah atau lo gap year, lo bakal ngerasain mengatur waktu itu gak segampang kayak gitu. Karena apa ya, gue dididik dari kecil sekolah dan udah terbiasa dengan jadwal-jadwal sekolah. Dan sekarang gue sendirian nih, ya enggak sih, maksudnya sama orang tua gue, maksudnya gue nggak bisa. Ya walaupun gue udah ngatur nih ya, sebenarnya gue udah bikin jadwal. Kalau lo nggak percaya nanti gue foto deh, gue spill di sini. Gue udah bikin jadwal, pagi tuh gue ngapain, terus siang ngapain, sore ngapain, malam juga ngapain. Tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Sekedar info, setelah lo nanti SMA dan lo nggak lanjut dan belum lanjut, itu lo benar-benar survive di situ, ngatur gimana caranya lo bisa bertahan antara mental dan pikiran tuh sefrekuensi, nggak compang-camping, dan pastikan lo nggak jadi gelandangan. Nggak sih. Nah, sekarang gue mau share aja nih kegiatan gue selama di rumah setelah lulus. Dan sebenarnya gue ngapain aja sih sampai sesibuk itu, sampai gue ngatur jadwal istirahat gue juga nggak enak banget gitu loh. Kayak gue itu kan ya tadi lah ya, di video sebelumnya kan gue juga udah bilang kan, ekspektasi gue ketika gue nganggur itu gue bakal slow, enak, nggak ngapa-ngapain. Tapi bega juga, bega banget. Itu awal-awal sih, tapi selanjutnya ya karena nggak tahu juga ya, karena rezeki itu datangnya nggak dari satu pintu. Dan gue bersyukurnya itu sih, kayak setiap gue lagi slow nih, nanti pasti ada aja kayak undangan gitu, undangan pelatihan, dan nggak secara nggak langsung itu bikin gue jadi produktif gitu. Nah, aduh, gue langsung muncak tuh nggak, aduh. Nah gini nih, kalau misalnya nggak ada persiapan bikin konten kayak gini nih. Nah jadi guys, setelah gue lulus itu kan pikiran gue bakal diterima di salah satu universitas di Jogja. Jadi gue itu walaupun gue nggak pintar-pintar banget, tapi gue punya orientasi ke depan gue bakal kuliah gitu ya. Terus pikiran gue adalah gue bakal sibuk dengan organisasi yang ada di kampus itu, seperti ini dan begitu. Dan gue nggak ada bayangan kalau gue akan jadi pekerja gitu. Kayak gue mesti bakal kuliah dulu, habis itu kerja. Dan ternyata doa gue terkabul. Jadi waktu pengumuman tes itu gue doa nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau gue tuh pengen yang terbaik. Kalau misalnya tahun ini gue nggak lolos, berarti itu yang terbaik gitu, intinya gitu. Dan ini yang terbaik. Gue nggak lolos SBMPTN, gue nggak lolos tes UM, dan udah sih. Waktu itu yang gue rasain itu emang bener-bener gue nggak bingung karena gue udah terbiasa goblok. Jadi ketika ada masalah itu gue biasa aja gitu loh, kayak ya udahlah. Ya nggak gitu juga sih, gue masih berusaha dan gue juga masih belajar. Dan udah sih gitu aja. Terus abis itu karena gue punya tabungan yang cukup memadai ya saat itu. Tabungan gue berapa ya, gue cerita di sini aja ya, nggak apa-apa lah, spill aja. Gue juga anak kampung dan orang tua gue juga bukan konglomerat gitu.
Jadi tabungan gue saat itu 2.500.000 dan itu bener-bener pure uang gue, bukan uang orang tua gue. Jadi kayak gue sebagai anak pertama bisa jadi contoh yang terbaik buat adik gue. Gue nabung tuh ya, nabung karena pandemi memang membawakan rezeki buat gue. Jadi kayak karena gue juga sering di rumah walaupun stres, tapi gue juga bisa menjalankan bisnis dengan enteng karena nggak perlu ke sekolah, tapi di rumah aja. Intinya gitulah ya. Jadi kayak gue bisa menjalankan dua kepribadian saat itu. Gue sebagai pembisnis, gue juga sebagai mahasiswa. Nah, terus and then tabungan gue 2.500.000 itu gue gunain semuanya buat pendidikan lanjutan. Kayak yang penting ketika nanti tes itu gue pakai uang gue sendiri, dan ketika nanti gue udah lolos ya itu tanggung jawab orang tua gue gitu buat membiayai. Dan ini bukan tolol ya, tapi emang gue anaknya asal cepet dan tanpa pertimbangan gitu. Jadi saat itu ada sekitar 4 UM karena gue udah gagal SBMPTN dengan dana orang tua gue yang sebelumnya. Jadi pemikiran 2.500.000 itu buat daftar UM itu setelah gagal SBMPTN. Jadi abis gagal SBMPTN nih, gue tahu kalau misalnya daftar UM itu nggak murah. Jadi gue putusin buat jadi uang yang 2.500.000 itu buat daftar UM. Gue nggak minta orang tua, bener-bener ya gitulah ya. Nah terus gue nggak nyiapin kalau misalnya UM ini gagal semua, itu gue nggak bener-bener nggak nyiapin sama sekali. Gue nggak nyiapin uang sepeser pun buat hidup setelah UM gagal misal. Nah alhasil uang 2.500.000 itu gue gunain buat daftar ke berapa ya kemarin ya, 2 kampus. Gue daftar 2 kampus itu, dan gelombang 1, gelombang 2 gue ikutin semua, dan tidak ada yang lolos. Ini mungkin karena persiapan gue kurang matang 1, dan otak gue kurang encer 2. Terus yang ketiga apa ya, nggak tahu juga ya, emang mungkin ini doa gue gitu ya, kan gue juga mintanya yang terbaik dan ini yang terbaik buat gue, ya nggak apa-apa. Tapi jadinya karena gue nggak menyiapkan uang sepeser pun buat hidup setelah gue gagal UM semua, alhasil gue kayak orang lantang-lantung, kayak gelandangan gitu loh. Jadi mungkin terus orang tua gue juga gimana ya, orang tua gue berkecukupan nih ya, maksudnya mampu lah buat biayai gue. Tapi mungkin karena mereka ngiranya ya udahlah ini anak kan di rumah nih, gak dikasih uang juga gak masalah gitu, dia tetap makan pagi, sarapan pagi, minum tercukupi. Terus kalau mau beli apa-apa, bensin juga dia yang mesti, motor rusak nih pasti mereka yang nanggung, gak mungkin gua. Jadi mungkin pikiran mereka ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak dikasih uang juga nggak masalah gitu. Ya gue tetap dikasih sih, tapi maksudnya nggak gue kan anak cewek nih, gue nggak bisa sekampang gitu loh gunain uang. Kayak nggak setiap hari gue dikasih dan setiap bulan gue dikasih jatahan gitu. Ya mungkin karena mereka udah kecewa juga ya karena gue nggak lolos mungkin. Tapi juga satu faktor lagi yang menurut gue kenapa orang tua gue bisa nggak kasih sama kayak yang lain mungkin ya, itu ya karena gitu, kayak ya udahlah anak ini kan di rumah gitu. Tapi jadinya gue jadi gelandangan di rumah. Gak apa-apa sih, ya mungkin gitulah ya, intinya gitu. Terus gue kan ya itulah ya, intinya gitu ya. Dan aduh ini mulut susah banget ngomongnya gitu. Terus gue gak menyalahi orang itu sih, maksudnya orang tua gue gitu. Abis itu puter otak lagi karena gue udah kebiasaan goblok ya. Jadi gue gimana caranya nih gunain sisa-sisa
sisa-sisa cadangan gue buat survive. Ini uang gimana? Gue pernah loh, uang gue yang intinya gue 2.500.000 itu sisa cuma 100.000, dan gue bener-bener cuma 100.000. Gue tetap bisa main, tapi nggak mungkin juga kan 100.000 buat survive misal 1 tahun buat ke depan, buat daftar sekolah lagi, itu nggak mungkin. Jadi gue buka all shop lagi, karena setelah gue fokus nih SBMPTN, gue bener-bener stop all shop, bener-bener gue nggak ada pemasukan sama sekali, karena ekspektasi gue ya setelah gue berjuang mati-matian itu bakal terima, dan gue nggak mau lagi nih jualan lagi, gue mau fokus sekolah aja gitu. Ternyata enggak, dan uang gue saat itu tinggal 100.000, bener-bener 100.000. Terus gue putar lagi, ternyata emang Tuhan itu maha baik ya, maha baik banget. Gue dikasih rezeki yang bener-bener dari 100.000 jadi naik gitu setiap minggunya. Kira-kira gue awal-awal, aduh gue kok jadi kayak nangis sih, heran, astagfirullah. Jadi awal-awal itu gue berantakan. Awal-awal itu gue satu kali check out itu bisa dapat untung 50.000. Nah, mungkin ini kecil bagi kalian yang nontonnya, yang udah jadi konglomerat gitu, tapi bagi gue udah gede banget. 50.000 satu kali check out, dan udah ya satu kali check out, dan setiap check out itu gue disiplin, gue latihan disiplin ya. Jadi setiap tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15 gue itu check out, dan satu kali check out itu bisa 50.000 ke atas. Gue juga gak nyangka, gila men, dari 100.000 gue bisa puter, bisa jadi 2 kali lipat. Nah, jadi dalam 1 minggu gue tuh pernah gajian 1 minggu itu 250.000. Gila, kayak oh my god, ternyata rezeki gue itu ngalir gitu setelah gue berdarah-darah lah, ibaratnya nangis gitu. Gimana ya, gue juga bingung gitu, kenapa gue nggak diterima gitu. Kayak apakah gue, oh ya, ini ada satu quotes ya, mimpi itu nggak ada yang ketinggian, tapi usaha lo mungkin yang kurang keras. Dan apakah usaha hujan-hujanan gue berangkat les itu, kenapa Tuhan nggak ngasih izin gue bisa sekolah gitu? Padahal menurut gue perjuangan gue tuh udah, mungkin karena perjuangan gue kok jadi nangis. Perjuangan gue itu gedenya bukan di otak mungkin ya, kayak berangkat les aja itu susah karena gue di kampung kan, jadi gue harus melewati satu tebing yang suatu saat bisa runtuh. Gue bahkan sampai, jadi saat itu tuh daerah gue itu ada yang longsor, dan gue nggak berangkat les, tapi gue minta catatan sama teman-teman gue gitu. Terus abis les gitu ya, pernah juga abis les gue mau pulang nih, karena melewati tebing itu gue sampai bolak-balik sampai 5 kali loh, kayak lewat nggak ya, terus gue putar balik kan. Terus di situ gue mikir, ini hujannya udah reda, terus gue kesana lagi, lewat nggak ya, kayak gitu terus sampai 5 kali. Dan gue itu posisinya maghrib, hujan gerimis, karena kebayangnya adalah ketika gue lewat nanti longsor kan, gue juga nggak tahu kan. Tapi akhirnya yang ke-5 kali itu gue benar-benar ya udahlah, lillahi ta'ala aja gitu, toh itu di depan ada mobil gitu kan, jadi kalau mati bareng enggak. Nah gitulah ya, jadi gue pulang dan akhirnya selamat. Ya sebenarnya ini simple sih, enggak simple. Maksudnya ini antara feeling buruk gue mungkin ya, karena sehari sebelum itu ada longsor di situ, jadi gue takut banget. Apakah perjuangan gue ini kurang cukup gitu ya? Iya sih, mungkin ya. Gila. Ya udahlah ya, intinya gitu. Terus sedih jadinya kan, udahlah ya. Terus akhirnya alhasil
gue bisa meningkatkan taraf hidup kemanusiaan diri gue. Yang tadinya gue cuma punya uang 100.000, gue bisa puter jadi kayak gue jadi reseller salah satu all shop di Shopee, dan bener-bener itu nguntungin banget karena gue jualnya itu kayak bener-bener murah banget, paling murah menurut gue sih, paling murah. Karena teman-teman gue yang gue tahu itu misal nih teman-teman gue jualnya 21.000, gue cuma jual 10.000. Itu nyata banget. Jadi apa ya, mungkin karena gue kasih harga yang lebih kecil dan gue juga ambil untungnya nggak terlalu gede banget lah, biasa aja. Karena yang gue targetin adalah gimana caranya nih orang-orang mikir kalau misalnya gue tuh penjual yang murahan. Enggak sih, aduh gimana sih ngomongnya, kayak gue pengen orang-orang punya mindset kalau dia beli ke gue pasti bakal lebih murah dibanding dia beli ke orang lain dengan kualitas yang sama gitu loh. Jadi gue mau kayak gitu. Alhasil nih udah kan kayak bener-bener berjalan lah, alhamdulillah gitu. Hai, penasaran dengan cerita selanjutnya? Ikuti aku di part 2 ya.